Everybody say Joffrey. Dengarkanlah mati saja ini lagu tentang sumpah panas. Yo, sumpah panas dikemas, sumpah panas mengganas, sumpah panas jangan cemas, sumpah panas jangan lemas. Oh, sumpah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti, dan kita kembali ada di studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Kita kan kemarin jalan-jalan tuh ke Serang, ke ini ke itu, dan sekarang balik ke Cilegon, Banten. Dan narasumber kita, saya menyebut beliau ini seorang perempuan. Saya kasih julukan, namanya Raban. Ratu Bawang Banten. Tuh keren kan? Ratu Bawang Banten, Raban. Catat, ngeri nggak? Ini jadi merek lama-lama nih, Raban. Ibu Novi, Bu, selamat datang di Soal Panas, Bu ya. Aduh, luar biasa Ibu Novi. Ini namanya Ibu Novi, panggilan saya, Bu? Cepapai. Cepepe. Cepapai. Cepapai. Iya. Cepapai. Raban. Tete Novi. Iya. Asik banget. Pokoknya Sundanis banget ya. Kesannya ini nih apa? Wiwitan banget, wiwitan. Iya, itu Baduy dong berarti. Itu baru salah ya Iya. saya. Baru salah. Maaf salah. Ya enggak juga. Enggak, ini emang asli apa namanya? Siliwangi ya, Mas, Siliwangi. Ya. Ibu kenal loh pasti. Kenal loh. Siapa namanya? Begitu datang pas lihat, wah, Siapa, Bu? ternyata benar Chef Aryo ya. Kencang dikit ngomongnya. Chef Aryo. Iya. Ibu salah, Bu, bukan Aryo. Haryo. Haryo ya. Oh. Ya, ada belakangnya. Apa? Skuter. Sekut. Selebriti kurang terkenal. Loh, kenapa? Buktinya saya tahu. Bu, tapi dia direktur loh, Bu. Direktur urusan daging. Oh iya, perdagingan ya. Daging apa, Bu? Tanya langsung ntar. Oke, Chef Aryo. Ya. Ini ngomong-ngomong, si Joffrey lo mau kemana nih? Ada mau melipir sedikit. Melipir. Cari duit lagi. Dia, Bu, kalau rame di bawah nih, dia pasti ada. Oh gitu ya. Duit kecil. Wah, udah gaya lah. Ngamen gitu maksudnya. Bukan ngamen lagi. Habis orang-orang dibohongin mendeh. Dia bohongin pakai lagu. Bisa nggak Mas main di sini? Bisa terus, nggak ada nggak bisanya. Oke, Jof, kita balik lagi ya. Siap ya. Oke, hati-hati Jof. Ibu Novi, ini kan urusan kuliner nih. Iya. Ini kalau kuliner tuh ini biang ini, biang kuliner. Suhu ya, suhu. Bukan suhu lagi, dia begawannya dia, begawan kuliner, ya kan? Ini satu ada Chef Haryo, kedua ini kita lihat di meja nih produk-produk UMKM dari Ibu Novi, Iya. yaitu bawang goreng, ya, bawang goreng ini lihat nih, keren kan? Ini lihat bingkisannya nih, tuh. Jangan salah loh, ini bukan coklat, bawang goreng. Iya, bawang Baca yang bener, bawang goreng tuh. Ya. Ini juga nih, bukan hopius nih, bawang goreng. Nih lihat, yang punya tuh, Cepapai. ya, Tiasa Sunda mah tuh. Tiasa sedetik. Mantap. Oke, Chef, lu duluan deh, nanya deh. Oke, Bu. Boleh. Ini first impression saya pertama kagum. Bawangnya bagus. Iya, terima kasih saya. Tapi untuk mencapai bagus seperti ini pasti ada ceritanya, Pasti banget. ya kan? Iya. Yang jelas soal keberanian, Iya. membuat keputusan saya mulai untuk usaha sendiri. Itu berat, Bu. Dari 1.000 orang mungkin yang jadi pengusaha cuma 2. Iya. Tapi bisa punya keputusan membuat aku mesti bikin itu, gimana ceritanya? Awalnya saya tuh belum terjun ke
dunia kuliner ya. Tuh, Iya. bisnis lah, belum Saya dulu bisnis kerja ya? dulu. Ya jadi belum bisnis ya? Belum, masih posisi nyaman lah ya, zona nyaman ya. Kerja dulu di Jakarta selama 11 tahun. 11 tahun kerja, sudah gitu. Udah kawin tuh? Udah. Udah. Udah punya anak 2 kembar. Bayangin anak lagi butuh perhatian. Saya kadang bawa ke Jakarta, kadang saya yang pulang ke Cilegon, suami juga kadang bolak-balik gitu aja ya. Ada suatu titik yang saya tuh kayaknya udah jenuh banget kayaknya. Jenuh kerja kayaknya sama orang gitu ya? jenuh dengan kalau saya mau berangkat kerja itu Pak, tas saya ditarik-tarik, kerudung ditarik. Akhirnya saya kalau ke kantor nggak pernah bawa tas saya tinggal di kantor. Kenapa tarik? Ya biar saya nggak berangkat ke Jakarta. Nah akhirnya saya Anak-anak ini? ya tas saya tinggal di kantor, saya hanya bawa uang aja untuk ini sama KTP. Oh gitu? Ya Tapi suami nggak ikut tarik-tarik? itu enggak. Tempat lain. Kira suaminya ikut tarik-tarik. Bisa aja belage tuh suaminya. Nah, akhirnya suatu saat saya berpikir, wah kayaknya gue nggak bisa kerja lagi nih kayaknya. Harus bikin keputusan. Masa gara-gara tas ibu jadi berhenti kerja? Bukan gara-gara tas, gara-gara anak. Narik-narikin dulu. Jadi kan mau nggak mau jadi saya kan berangkat jadi digandolin kerjanya. terus? Iya, berangkat ke kantornya kan jadi telat ke Jakarta. Udah gitu macet kan dulu di Karangtengah kan macetnya parah banget tiap kan. hari kayak gitu? Tiap hari. Karangtengah. Karangtengah kan Bulus. macet dulu Lebak sampai Bulus. ke Pancoran dulu. Oh, oke. Sementara saya kantor di Ciracas, Raya Poncol. Oh, Poncol. Nah kan jauh Oh, banget ke oke, ujung ya oke. kan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya harus resign. Saya resign. Nah begitu resign ada uang ini dong, uang. Pesangon ya? Ya pesangon lah ya. Pesangon nih uang diapain ya? Gede juga dong? Enggak, ya cukup lah. Asik. Cukup. Gue demen nih. Nah akhirnya saya pakai usaha. Kalau dulu mikirnya kayaknya dagang baju aja deh nggak capek kan. Nah, tinggal belanja, jual. Dulu masih lewat WhatsApp dan lewat dari mulut ke mulut aja kan. Belum zamannya online seperti sekarang ya. Gitu. Cuma ternyata ikut-ikut bazar. Cuma ternyata banyak yang ngutang. Nah banyak yang ngutang akhirnya. Wah Maksudnya kayaknya ngutang di pasar itu? bukan kredit. Oh kredit. Tuh, saking pengen lakunya jadi kan kita buka penawaran kan bisa dikredit kan biasanya kan itu kan bikin orang bisa dikredit nih. Oh Dong, gitu kan. ini customer. Iya. Akhirnya banyak yang macet. Lah emang barangnya apa kalau bisa dikredit? Baju. Oh baju. Iya, baju tas kayak. Pasti ibu-ibu deh tuh ya? Iya. Tahu sendiri deh ibu demennya kayak gitu kan. Ibu-ibu jangan ngutang dong Bu. Ya, gimana sih? Akhirnya duitnya macet. Waduh, duit udah menipis nih. Itu berapa lama Bu berkecimpung di 2 tahunan lah. lama juga ya? Iya, 2 tahunan. Jadi 2 tahunan menghadapi tukang utang semua ya? Iya, tahu sendiri. Kadang-kadang kan yang ngutang itu lebih galak dibandingin yang ngutang Ih, kan. gile bener. Daripada Lo capek. gaya ngutang lagi, jangan gitu ah. Banting setir ke kuliner. Kulinernya dulu masih sayuran, lauk-lauk kayak gitu kan. Cuma pas ngejalaninnya itu ternyata capek banget. Karena yang namanya makanan basah, siap saji itu kan dibikin saat ini harus terjual juga saat Iya. ini gitu kan. Dan harus habis ya? Nah, akhirnya kayaknya nggak bisa nih setiap kali. Oh, saya kan ikutan CFD, Car Free Day yang setiap hari Oke, Minggu. di sini, di Ya. Cilegon. Ya. Jadi setiap malam Minggu tuh begadang. Ya Allah, tiap malam Minggu nggak bakal bisa jalan-jalan nih ya. Biasanya kan kalau malam Minggu kan ya kita jalan-jalan kemana gitu, nginep kemana, ini nggak bisa. Kayaknya harus ganti lagi nih. Nah, kebetulan sepupu saya punya travel. Nah, ikutanlah saya itu. Jadi Ntar lu, travelnya Bu. lah. Tiap malam minggu, ibu harus standby tuh ya? Iya, Tiap malam minggu? iya. Nah, teman-teman saya banyak yang kayak begitu juga. Tapi pada semangat tuh. Ah, ini malam minggu nih. Kesempatan nih, besok Car Free Day nih. Laku di barang gua. Pada semangat gitu loh. Memang laku, cuma capeknya itu. Bayangin begadang tiap malam Minggu, nggak ada yang bantuin. Tapi kan Nah, paginya dapat cuan dong pasti. Cuannya kan lumayan tuh. Iya, tapi kayaknya saya enggak deh, enggak banget. Bukan saya banget gitu. Menurut saya pada saat itu gitu. atau ada komplain dari rumah. Ya Nah, pastinya. bilangnya terus terang. Iya. Pastinya ya ada komplain. Ini gitu. gua begini dulu kalau malam minggu gua syuting juga. Dagang pedagang lo katanya. Aduh. Nah, terus. Akhirnya saya jadi TL lah.
jalan-jalan, wah enak juga ya jalan-jalan. Oh di tour and travel tuh. Iya, jadi tour leader kan. Nah, suatu saat ketika kita perjalanan ada 5 hari, makan khas yang kari-kari ya di Singapura, Kuala Lumpur itu kan Malaysia kayaknya gitu bosen ya. banget ya. Kayaknya pikir cocok banget ya pakai makanan Oh jadi tabur kayak gitu. sebagai TL ibu Melanglang Buana juga ya? Iya, Melanglang Buana. Enak dong. Enak, gratis, dapat duit lagi kan, dapat Iya, pengalaman. lumayan lagi duitnya. Lumayan. Rupiah tapi. Iya rupiah. Oh, saya Rupiah pikir tapi kan lumayan. Uang asing, dolar gitu. Kadang kan dikasih dari tamunya juga ada tip. Oke. Gitu tergantung kita pergi kemananya kan. Nah, Berapa tahun jadi tour leader? sekitar 2 tahunan lah. Wah luar biasa ya, dari pegawai, tour leader, jualan baju. Iya. Luar biasa. Coba-coba kan. Jadi ini agak luar biasa nih Bu. Biasanya orang nggak tahan gitu tuh. Dari jadi pegawai untuk switch jadi seorang entrepreneur itu aja udah susah tuh. Iya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang akan berbeda pasti Iya. gitu. Ya kan? Nah, Ibu bisa gitu satu. Ini satu poin ya, luar biasa Ibu bisa, perempuan lagi, luar biasa. Dan zamannya juga lagi zaman gak gampang Iya. kan. Nah, itu kan jadi udah 2 poin nih, Ibu. Poin ketiga, Ibu jumping ini pertama ke pakaian kan? Iya. Ya kan? Ada problem di situ. Iya. Ibu ngerasa nggak jodoh di sini Iya. kan? Insting Ibu mengatakan gue harus pindah lagi nih. Iya. Ya kan? Pindah lagi dagang Kuliner. kuliner. Iya, siap saji. Siap saji. Nggak tahan karena metode kerja yang Iya. nggak pas gitu ya. Ya kan keganggu lagi nih Ibu. Dari situ Ibu jumping lagi ke Iya. sebagai tour leader. Iya. Ini kalau saya lihat nih kegiatannya beda-beda nih. Iya, beda-beda. Ya kan? Istilahnya masih mencari jati diri. Ya kan? Enggak salah Ibu. Apa tuh? Ibu bukan mencari jati diri. Apa tuh? Ibu cari yang paling menguntungkan ya. Bisa. Yang gua aman di rumah, Iya. tapi dompet juga aman nih Iya. gimana gitu kan? Iya kan? Yang kita nyaman ngerjainnya lah ya. Ya jati diri udah Kan keren. jadi sesuai passion kan ya. Iya, Jadi iya. terus nyari, belum nyaman jadi nyari lagi. Tapi Ibu kalau Ibu bilang mencari jati diri itu nggak cocok. Oh, nggak cocok Jati ya? diri Ibu itu terbentuk dari Ibu pindah sana coba sih itu udah Oh, gitu kelihatan ya? udah. Wah Ibu jati diri luar biasa berani gitu loh. Harus Cewek berani. Kalau nggak berani ya nggak akan maju-maju. Nah, itu setuju Gitu. saya. Nah, terus Bu, Nah ya akhirnya, nah saat itu saya suatu waktu jadi TL bawa bawang goreng. Bawang goreng itu bukan produksi saya, bukan produk temen. Nah, saya tiap kali makan tuh sarapan, nah saya cobain nih Bu, gitu kan diaurin kayak gitu, saya kasih free. Kemudian mereka pesen tuh banyak, akhirnya sewaktu-waktu saya jadi mikir lagi nih, duh kayaknya jadi TL memang enak juga ya. Gratis, dapat uang, dapat jalan-jalan, cuma ninggalin keluarga terus gitu kan. tambah Iya. curiga suami ya. Nah, itu kan. Akhirnya, nah karena bawang goreng itu banyak yang beli, banyak sampai sekian toples. Nah, saya bilang lah sama teman saya itu, sekian toples dong, sama gitu. Nah, teman saya itu bilang gini katanya, banyak banget ya kan, belinya katanya. Iya, pesan banyak, kamu mau gimana sih? Orang banyak yang pesan malah protes ngomong gitu. Bukan, soalnya artinya nih gak kejar teh, ngomong gitu, ini lagi banyak pesanan banget ngomong gitu. Jadi si produsennya lu nih. Ngeluh dia memang Wah, sehari ini itu. aneh juga nih. Dia tuh suami istri. Suami istri ngerjain bawang goreng dari pagi sampai malam. Memang waktunya nggak ini. Apa, bener-bener capek banget kata dia. Akhirnya dia nyerahin ke saya. Saya bilang, nggak lah kalau bikin bawang goreng, saya bilang, bawang goreng tuh bau ya. Kita kalau masak ngupas sedikit aja tuh bau di tangan aja udah awet banget gitu, dicuci pakai Iya, sabun, iya, iya. sampai digosok-gosok itu sampai berhari-hari masih ini. Cuma sempat mikir sih, apa iya ya bawang goreng ya? Itu benar Bu, Kan? saya setuju Bu. Karena waktu saya masih kecil dulu kalau masuk angin tuh, flu, Iya. ibu saya tuh ngorokin saya pakai bawang tuh. Iya, sama minyak ya, sama kayu Sama putih minyak. ya. Baunya nggak hilang loh. Iya, nggak hilang-hilang Gue beneran. bau Tarsan banget nih gue. Jadi kayak bau bibi-bibi. Botasan. Ada aja. Jadi kelamaan di hutan, kan begitu. Terus Bu, bener tuh bau tuh. Sting gimana bener-bener deh. Nah, saya coba lah. Akhirnya gini, nah dia kan waktu itu buka kios di pasar juga kan, teman saya itu yang produsen bawang goreng itu. Pas saya ke pasar dia bilang, nih teh nih liatin nih cara produksinya gini nih. Nah kalau dia masih pakai tepung sedikit.
pakai tepung sedikit. Oh, ada tepungnya juga. Kalau punya dia pakai tepung, sudah gitu nih gini nih caranya katanya. Oh ya udah deh. Ya udah akhirnya pas saya pulang saya coba beli 2 kilo. Saya bikin ngupas bawang 2 kilo itu lamanya minta ampun karena saya belum tahu triknya. Lama kan akhirnya Nggak saya ada alat juga Bu ya? belum, masih manual. Nah saya coba goreng, nah saya kasih tahu lah ke Teh Ati, itu namanya Teh Ati. Ti, nih bawangnya udah bener belum nih, katanya udah masak. Teh, ngupas kulitnya kurang bersih, kayak gitu. Buset deh. Jadi masih ada. Dia kan kalau misalkan kulitnya kurang bersih, ada biasanya suka ada yang kayak nggak crunchy itu tak ada tuh. Iya, iya. Nah itu kan. Terus apa ya dalamnya ngomong gitu kan, kata saya. Iya Teh. Itu bawangnya bawang merah, bawang putih? Bawang merah. Bawang merah ya. Udah akhirnya saya coba lagi. Nah udah gini nih Teh. Udah saya jual. Alhamdulillah laku. Cuma saya mikir gini. Nah bawang goreng dia kan gak pakai spinner. Jadi kalau misalkan udah Becek. seminggu pasti bawahnya tuh ada minyak. Saya sampai meker gini kan. Mikir wah kayaknya harus ada spinner nih emang. Kenapa kok minyak itu Bu? Spinner. Karena dia nggak ada spinner. Spinner tuh diputar supaya Putar, minyaknya keluar. terbuang. Minyaknya keluar. Oh gitu? Iya. Iya. Kayak pengering baju, Ya. mesin pengering baju. Sama prinsipnya Pokoknya kayak kalau lagi seperti main itu. basket tuh Bu, saya kan main basket. Kalau saya lagi muter di belakang, Nah itu. spin. Jadi katanya, bapak kayak weh. spinner gitu. Tapi kalau di basket kalau bisa spin jagoan tuh. Iya. Ya terus Bu, ini intermezzo dikit Bu. Iya. Akhirnya ya saya beli mesin spinner. Beli mesin spinnernya juga punya Teh Ati itu. Punya dia karena menurut dia Oh, kalau ada pakai- mesinnya. Ada, dia udah punya. Menurut dia kalau pakai spinner tuh harganya nggak masuk. Dia udah pakai tepung kan, pakai spinner nggak masuk, jadi harus jual mahal. Sementara pasarnya dia Oh, oke. beda. Nah, akhirnya Modalnya lebih gede ya. Nah akhirnya ya udah nih saya beli, saya coba, saya coba nggak pakai tepung. Alhamdulillah banyak yang mau tuh, akhirnya yang tadinya 2 kilo naik jadi 5 kilo sehari, jadi 10 kilo. Nah setelah 10 kilo itu ada kompetitor lah ya, bawang goreng pakai tepung tapi dia ada campurannya. Nah, sempet lah pelanggan saya pada pindah waktu itu. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya rezeki mah udah ada yang ngatur ya, diatur sama Allah ya, udah saya pasrah aja. Yang penting saya istilahnya nggak usah takut Tapi Ibu bertahan tanpa tepung ya? tanpa tepung gitu. Nah mereka beralih, akhirnya nggak lama mereka balik lagi. Sempat saya tanya, lah kenapa bukannya lu udah punya bawang goreng yang itu, ngomong gitu kan. Ternyata rasanya beda gitu, ada tepungnya, terus kayak ada ubinya atau kolnya itu katanya. Malah jatuhnya rugi kalau beli sana itu. Oh ya udah, alhamdulillah dalam hati. Jadi balik ke produk Ibu? Balik lagi ke produk saya dan saya makin pede dari situ. Asik. Jadi kesimpulannya percaya diri terhadap kualitas Ya, itu betul. memang butuh sebuah mental Betul. untuk membuat keputusan bahwa Betul banget. saya bermain di quality dan niche market ya. Iya betul. Gitu kira-kira. Dan ini Ibu punya mental juara. Kalau di olahraga tuh itu. Iya. Ibu mental juara. Mau lawan lebih hebat, mau sepatunya lebih bagus, Ibu nggak perlu, tenang aja. Gue tetap begini. Iya. Ya kan? Akhirnya si pelatih, si Ibu ini aja deh pakai sepatu, mainin lagi deh. Iya. Nah biasanya goyang tuh, Ini Bu, kalau sepatunya bagus, ini tapi mainnya nggak bener nih. kalau punya kompetitor yang lebih murah, kemudian lebih masif gitu, terus kita goyang, aduh yang udah bikin quality kita jadi Sempet gitu juga gitu. Cuma akhirnya ya udahlah saya pasrah di situ, rezeki sudah diatur sama Allah gitu. iya iya. Oke, Karena saya jadi pengen bikin yang beda dari yang lain saya Iya. gitu. ini untuk yang nonton, ini produk Ibu Novi nih. Rabat tadi, Ratu Bawang Banten. Beliau ini bawang goreng tapi tidak pakai Tepung. Hah? Tidak pakai tepung Oke. dan campuran bahan yang lain, hanya garam aja dikit. Ya, ada komposisinya di sini. Iya. Garam sedikit. Ya kan? Tidak Tapi pakai tepung. Kadang orang Ya kan kan? komposisinya bawang, garam, minyak. Tapi pas dilihat tampilannya beda loh kadang-kadang. Iya. Kalau ada tepung tuh beda gitu. Kadang Apa orang bedanya begitu. yang ini yang bukan di botol sama yang ini? Kalau ini biasanya orang minta yang kemasan yang kecil, terus udah gitu Oh, kalau ada oke. pameran-pameran, dan alhamdulillah ini itu dapat fasilitas dari Dinas Koperasi Kota Cilegon. Dari Pemda. Iya, dari Pemda saya dapat fasilitas kemasan waktu masuk program inkubasi dari Kota Cilegon gitu.
Oh boleh juga ya. Pemda kasih perhatian juga ya. Iya. Pemda sangat berperan penting untuk para UMKM. Bu, untuk pelaku pemula nih. Iya. Kan biasanya pengusaha pemula itu takut sama izin-izin yang udah katanya Iya. mahal, katanya sulit, katanya banyak birokrasinya. Ini bagaimana Bu, Ibu yang sudah menjalankan perizinannya, ada PIRT, Iya. ada halal, ada haki, kekayaan intelektual. Itu gimana sih Iya. sebenarnya? Oh itu udah terdaftar di Haki? Udah, alhamdulillah. Saya juga sama nih punya pengalaman nih. Dulu saya fokusnya produksi aja. Produksi. Saya Belum mikirin Haki itu ya? Belum. Pokoknya produksi jualan. Nah saya mantau status temen tuh. Status temen kan. Pelatihan melulu. Ini melulu. Kata saya, kapan produksinya? Pada saat itu ya saya kan. Tapi saya kepentok gini. Ih kayaknya kalau produk bawang goreng saya masuk Hypermart ini juga nih ya katanya. Masuk ke retail besar lainnya. Enak juga ya, lebih terkenal. Ibu ngomong begini harus kencang Bu, biar orang lain tahu. Oh, Ibu gitu ya? Bisa begini yang tahu cuma saya doang. Oh iya, oh kurang kencang ya. Nah ya, akhirnya dari situ saya hubungi teman saya. Gimana nih? Itu namanya Indah ya. Teman saya lagi zaman kecil tuh. Gue pengen dong bawang goreng gue nih masuk Hypermart, masuk Transmart, masuk ini ngomong gitu. Terus kata dia gini katanya, makanya lu udah gue ajakin pelatihan gabung UMKM. Lu nya kan bilang enggak lah gue fokus produksi aja gitu kan. Akhirnya emang bisa ngomong gitu kan, emang bisa yang namanya legalitas itu didapat dari UMKM itu, dari gabung ke Pemkot ngomong gitu. Ya bisa ngomong gitu. Emang kalau bikin sertifikat halal tuh berapa sih saya tanya gitu. Yang 4 jutaan lebih kayak gitu. Gila mahal banget ya. 4 jutaan mendingan buat modal kan ngomong gitu kan. Makanya kalau ikut gabung ke UMKM di kota itu dapat gratis. Beneran gratis saya bilang gitu. Iya bener. Didukung Pemda ya? Ya didukung Pemda. Akhirnya saya gabung lah ke oke. Pemkot itu pun 2021. Dinas itu, apa Bu? Itu Dinas Koperasi. Koperasi. Untuk gabung itu free ya? Free. Terdaftar lah pokoknya, Iya. registered ya? Iya. Pas Oke. kebetulan saya baru gabung, alhamdulillahnya ada program pembuatan NIB dan PIRT. Nah, Nomor hidup bersama. ya, Iya. nomor hidup bersama dari situ. PRT. Iya, iya. Oh, waktu itu pas zaman Covid, sebelumnya habis NIB itu saya ikutan PKP dulu, penyuluhan keamanan pangan. Jadi sebelum PIRT harus punya sertifikat itu Itu dulu. siapa yang menyelenggarakan? Itu dari Pemkot juga, cuma karena waktu itu masih pandemi, saya ikutnya secara online dan berbayar. Oh jadi ibu mulai produksi, ibu mulai jualan, ibu belum terdaftar di Haki itu? Belum, karena saya belum tergabung di UMKM kota. Iya. Saya berkesimpulan ya, Ibu ini sudah punya entrepreneur sebagai sales. Karena dia bertindak dulu, berjualan dulu, Iya, Iya. itu dia baru baru izin. cuma bilang. Iya. Itu melangkah penting dulu, baru banget. mikir nih. Ya, kos kaki gua gak kuat naik nih, baru balik lagi. Iya. Tapi yang jelas untuk bisa berjualan itu skill tersendiri. Iya. Benar. Kemudian ada yang baru terbalik, izin. Bu. Ada yang terbalik. Pengalaman saya di segala bidang juga termasuk kuliner. Lengkap semua, perizinan apa semua, Haki punya gini, dagang yang nggak bisa. Kadang begitu. Iya. Iya, gue bilang gak boncos lo nih, gue bilang temen gue. Udah habis di awal ya. Ya, kok lo begini? Tahu nih gue udah lengkap lo semua nih, Iya. administrasi gue. Kadang nggak dijalanin. Nggak jualan, nggak produksi, gimana mau Karena ini? nggak dijalanin. Iya. Dia jalanin, dia dagang, dia buka outlet terus segala macam. Tapi produksi nggak? Produksi juga, Ya terus yang jadi masalah di mananya itu? nggak tahu, nggak luar biasa gitu, biasa-biasa aja. Padahal lengkap lo, Haki punya butek. Karena mungkin bukan passionnya dia. Aduh, kali. penting. Nah, Baru saya itu. mau jawab. Bukan Jadi passion. dia ngerjainnya tuh nggak nyaman. Nah, nggak saya bilang sesuai sama ini dia, saya bilang, ini orang Bali nih, saya bilang, lu tuh kan orang Bali. Mungkin karena Balinya itu banyak libur. Enggak, dia nggak tinggal di sana, Ah, dia tinggal di Lampung. Saya bilang gini, itu bukan passion lu kali, Iya. coba lu ganti yang lain deh. Iya makanya kayak saya juga kan coba-coba kan semuanya Cuma dicobain. lu gila lu, udah lengkap semua malah lu nggak jalan. dagang Iya gimana sayang sih? banget sebenarnya. Sayang, ada yang terbalik gitu Iya. Bu, di segala hal ya, nggak hanya kuliner gitu. jadi tidak rumus kesuksesan itu tidak harus baku ya ternyata ya.
Yang penting action. Ya, action. Action Itu lebih penting. Tapi ibu Indonesia banget tuh. Iya. Itu khas Indonesia, budaya Nama Indonesia. Indonesia. Kenapa? Jalan dulu ntar urusan Jakarta. Iya dong, dicobain dulu dong. Kan berdasarkan ini kan kebutuhan Iya kan? rumah tangga kan, survive gimana nih harus Emang Jadi bisa kan kita gitu? harus tahu kalau udah Iya, jalan benar. itu kita tahu, oh kita Ibu ternyata teori kurangnya di ekonomi yang sini. pakai adalah namanya EGP. Apa tuh? Emang gue pikirin. Barang gua laku gini baru gua harus izin. Iya, perizinan kan. Atau balik-balik tapi nggak apa lah. Yang penting udah dapat semua bu ya. Iya. Udah sah sekarang sah. Nih Udah lihat sah. nih bawang goreng sah tanpa tepung sah. Jangan lupa. Hakinya juga udah ada. Hakinya juga Ada hakinya, difasilitasin ada sama semua. Pemkot. Saya sebagai laki-laki ya Bu ya, bawang goreng adalah bawang goreng. Iya. Ada yang tepung, ada yang bagus. Iya. Tidak sampai detail kerasa manis, tidak saya sebagai pembeli ya. Ya. Tapi ternyata konsumen itu memperhatikan ya, Iya. ada rasa manisnya, Iya. kemudian garingnya tidak berminyak, Iya. warnanya cerah, minyaknya bagus, tidak apek. Perempuan deh emang. Enggak, tapi tadi ngomong-ngomong kan waktu lo makan lo ngicipin tuh. Terus lo umpetin kan masukin tas. Iya. Gue pertanyaan gue Udah bukan soal masukin tasnya. Rasanya gimana menurut Rasanya- kan ahli kuliner. Iya. Ya kan Iya. bawang goreng tanpa tepung produknya Ibu Novi gimana? 10/10. Nilai tinggi banget. 10 ini. Enak. Enak bos, enak banget. Ini pasar luar negeri dapat nih. Qatar nih, Qatar, Bahrain, Amin. Saudi ini masuk nih. Menurut Anda, Chef, apa bedanya dengan pakai tepung? Tepung itu ada subal ya. Subal itu bahasa Indonesianya apa Bu? Apa? Sebagai pengganjal atau penambah Katanya sih buat perenyahnya ya. perenyahnya gitu. Oh gitu. Tapi juga bisa sebagai penambah bobot. Ya, itu Ya. biar untungnya agak lebih besar. Tadi ada campuran kolnya juga gitu ya. Kol. Ada yang pakai kol juga. Oh gitu. Pakai Iya. ubi juga. Saya kalau makan bakso tuh, suka pas lagi makan, kok ada rasa ubi? Perasaan ini kan bakso Tuh, kan gitu. itu detail banget Ternyata loh perempuan dari tuh. bawang goreng. Kalau lagi nggak gitu ya? Laki nggak gitu, pokoknya enak abang goreng, udah selesai, gitu kan? Itu bedanya laki dan perempuan ya. Kalau laki makan bawang goreng gini nih. Tapi enggak loh, teman-teman gue perempuan tuh nggak kayak gitu juga. Hmm. Enggak, itu bawangnya kayak Kan apa sih? sesama perempuan ngomongnya. Kalau iya. saya belajar dari pasar bahwa pembuat keputusan belanja itu kaum perempuan. Coba ngajakin istri makan yuk mah. Ayo deh, di mana? Terserah. Di sini. Nggak mau ah. Loh, tadi kan terserah. Sini, nggak mau ah. Yang itu deh. Daging. Aduh, kebanyakan daging, malas berminyak. Akhirnya perempuan juga yang. Enggak. Gini Chef. Bu, Nah. ada perempuan ya. Nggak perempuan, laki juga ada. Kalau kita makan rame-rame nih, Iya. berlima makan, yang dua nih semua lengkap, tapi jangan pakai bawang. Iya. Saya bilang apa sih what's wrong with bawang gitu loh, Chef. Kalau makan mie bakso ada bawangnya enak kayaknya. Iya, enak banget. Ada seledri, ada Iya. bawang, enak gitu ya. Tapi ini teman saya dua nggak what's wrong with bawang gitu. Nah, menurut Chef gimana? Bisa jadi dia Buddha. Dia Buddha yang tidak makan bawang. Biasanya Bang. Ada yang orang Buddha tertentu alirannya nggak makan bawang. Masa itu alasannya? Ya ada juga yang memang dia nggak Nggak suka doyan bawang, bawang. betul. Nah, Nggak suka. Katanya kan bau keti. Iya. Oh, keti Katanya. baby. traumatis Iya. atau apa kita nggak tahu. Oh, ke sana. Katanya. Nggak gitu. juga ya? Iya, nggak juga sih. Nggak juga ya, emang sih dong bawa. Jores, keterusan. Oh gitu. Nah, sekarang gini Bu, Ibu bawang tanpa tepung. Per hari ini, kalau nyari produk Ibu ada di mana nih? Ada kalau di Cilegon ada di pojok UMKM Mall Pelayanan Publik ya di Pemkot Cilegon. Ada di Hypermart juga, Hypermart Hypermart Cilegon, ada Hypermart Serang, ada kalau di Jakarta di Puri Indah yang di Meruya dengan di Citra Anda yang di Jakarta Raya. Barat ya? Iya Jakarta Barat. Untuk Online Anda ada Bu, online. Online ada. Saya punya reseller. Oh gini, saya istilahnya kayak nggak mau capek. Jadi saya mendingan kasih ke reseller biar reseller yang bekerja. Iya. Gitu, saya udah capek produksi ya. Gitu kan. Mendingan saya mikirin gimana caranya supaya produksi lebih banyak lagi gitu. Jadi biar Iya. mereka saya cari reseller. Nah, Udah ada Ibu- beberapa reseller tuh. Bu, tahu Sri Mulyani kan?
Ya, Menteri Menteri Keuangan. Keuangan. Kan ditanya sama orang, apa bedanya orang Amerika sama orang Indonesia? Kalau orang Indonesia dagangnya ribet. Nah, ribetnya? Kalau orang Amerika dagangnya di rumah aja leha-leha di jalan-jalan ke Bali gini-gini. Kenapa? Online. Asetnya jalan sendiri udah. Bener juga tuh Bu. Saya kira Ibu juga agak sedikit menganut Iya, pengen pemahaman gitu. itu ya. Ibu males ya, capek nih, udah pakai Bukan males sih sebenarnya, udah capek lah, udah. reseller juga Iya, ya. pakai reseller aja gitu. Biarnya mereka yang Kan bagi-bagi rezeki juga sama reseller gitu. Kalau reseller berapa diskonnya? Biasanya saya kasih harga reseller, mereka biasanya ngambil antara 5.000 sampai 10.000. Oh gitu. Ini tadi yang saya bilang Dari itu harga tadi. jual Ibu? Iya. Gitu. Oh, saya pikir- Kalau mereka kan nganterin sampai tempat. Kalau saya nggak mau. Reseller kan ngambil ke rumah saya. Oh gitu. Iya. Nggak ada servis dari Ibu? Karena saya pengen sebagai produsen ya, bukan penjual retail gitu. Oh, Ibu bukan distributor Iya. ya? Bu, untuk harga bawang nasional ini gimana? Apa bedanya bawang di, Kalau di ada Pulau keresahan-keresahan Jawa, di gitu, Bu? Jakarta, di Banten, ada nggak perbedaan? Ya misalnya Harga gini ada dasar. pemberitaan bawang merah susah gitu. Sementara sih memang di Banten kan ada ya penghasil bawang yang petani bawang, tapi petani bawangnya itu nggak seperti di Brebes. Di Brebes itu kan memang sentra pertaniannya ya. Kalau di Brebes itu dia jadi masih musiman. Jadi kalau misalkan di Banten itu nggak ada, saya tetap ke Brebes tapi lewat agen. Oke. Lewat agen, ada agen. Jadi setiap subuh mereka sudah antar sampai rumah saya. Gitu. Tadi Ibu bilang online juga bisa ya? Online bisa. Kalau ada orang mau tahu online gimana nih? Oh, kunjungin aja Instagramnya Cepapai atau TikToknya Cepapai. Nah, ini nih mesti Cepapai. Cepapai ya. Jangan lupa namanya bukan Eponovi, bukan Novi. Cepapai Cepapai, CE ya. Iya, Cepapai. 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 Jadi bisa pakai online nih, order nih. Ya. Cepapai. Terus Cepapai. Pokoknya ada pengalaman nih ya. Saya kan lagi pas jualan di PRJ tuh, tiba-tiba ada yang nge-DM saya. Assalamualaikum Bu, ada bawang gorengnya katanya. Ih, orang mana nih ya? Saya bilang gitu kan. Terus saya akhirnya tanya lagi, Ibu pernah coba bawang goreng saya? Iya udah, beli di mana Bu? Beli di PRJ katanya. Alhamdulillah kan berarti kan. kayaknya mesti bikin satu lagi deh Bu, Apa tuh? produk. Apa? Atau apakah bikin satu lagi? Namanya Raban Cepapai. Raban Cepapai ya. boleh. Keren juga tuh. Raban Cepapai unik, cari toplesnya yang unik gitu kan. Nah, Ibu, kenapa bawang goreng aja nggak yang ke lain-lain? Karena di bawang goreng aja kan nggak cuma satu rasa. Iya. Nah, jadi saya bikin beberapa varian gitu Spesial. kan. Oh, ada variannya? Ada variannya. Contohnya? Nih, ada yang original. Oh, ini original. Ada, nih tinggal pilih aja. Ini kebetulan yang teri pedas. Berarti campur terinya? Iya, teri. Oh, berapa persen campurannya itu? Terinya itu paling hanya sekitar 10% lah ya dari yang Oh, sini ya. jadi- Nggak terlalu oh, banyak. Ada terinya Bu? Itu ada. Bawa nggak contohnya? Ini ada nanti. Ini ada terinya? Ada. Nah, ini buat gua nih. Ini. Teri. Ini nih, Pak. Teri. Ada checklistnya. Ya saya suka yang teri. Iya, boleh. Teri Widya Teri. Stuti. Ada teri ya, ada Aduh. terasi, ada rebon. Cuma yang rebon memang saya kebetulan lagi nggak bawa ya. Bawanya yang teri sama yang Ini terasi. yang ada terinya di gua demen nih. Ada terasi, Bu. Terasi. Ada terasi. Nah, ada jengkol juga Bu. Ada yang jengkol. Cuman nih jengkol kan sekarang lagi susah ya. Jadi saya Oh, jengkol susah ya? Lagi susah Pak. Bukannya makanan rakyat tuh jengkol. Makanan raya tapi kan tetap aja musiman. Iya. Oh gitu. Gitu. Oh, itu Jadi yang Ibu temen saya kacamata jengkol tuh. kering gitu ya? Iya, dikeringin, diiris, Jengkol dicuci, ya? Direndam sampai berbusa, busanya dibuang. buang, ganti air lagi, Ganti ganti air air dibuang. lagi. Ya, pokoknya mabok banget deh. Iya. Original pedas, Teri teri pedas, jengkol teri pedas, teri pedas, terasi pedas, sama rebon terasi pedas di waduh saya Iya. nggak ada terasi lagi. Oh, nggak ada yang terasi, enak loh Pak. Inovasi ya, tapi Iya. pasti yang tertinggi tetap yang original. Yang ya. Tapi terinya Original. berasa kan Ibu? Berasa, ada terinya. Lain mantep nih. Teri pedas. Cilegon nih, produk Cilegon nih. Ya kan? Bawang goreng
Cepapai tuh. Cepapai. Pokoknya kalau denger Di Cepapai Hypermart ingat ada. bawang goreng yang ada di Hypermart. Ya kan? Kalau nggak online bisa Cepapai, Bisa. buka aja. Kunjungin aja Cepapai. IG-nya ya, Cepapai. Instagram tuh di Cepapai. Namanya lucu, Cepapai. Iya, Cepapai. Iya, ya. itu dia. Kalau gitar Padahal jadi cekuak, merek bagus ya. Kalau gitar Eh, cekuak, bawang goreng Cepapai. Keren loh. Cepapai. Mesti Bagus. bikin. Bagus tuh. Namanya bawang bagus. goreng Cepapai. Cepapai. Pemasaran ibu sudah keluar juga dari Cilegon ya? Udah. Ya? Udah. Di Jakarta ada ya? Ada di Jakarta. Tangerang apa segala macam? Sampai ke luar negeri pun ada, tapi sementara masih hand carry, belum Nah, yang keluar negeri kemana? ke Abu Dhabi, teman-teman ada Qatar ya kan penduduk Cilegon kan banyak yang kerja di sana kan gitu kan. Jadi mereka setiap kali pulang ke sini selalu pas mau pulang, "Cuk, pesen dong," gitu kan. Oh. Ya mereka cicipin ke teman-teman. Buat backup di sana ya? Ya, ke Belanda, ke Jepang. Belanda juga? Ada. Cuma mereka kalau buat keluar negeri divakum, minta divakum. Apanya? Bawangnya. Jadi Iya, pakai iya. kemasan yang divakum, vakum sealer gitu loh. Oh. Iya. Disedot udaranya. Kayak itu. Dia Belanda suka bawang juga? Sangat suka. Kalau mau nyari teman di Belanda, kasih makan aja. Pasti jadi teman kita. Ini saya selama di Belanda. Iya. Mereka sangat suka bawang, apalagi bawang merah Indonesia. Amerika juga pernah juga. Amerika. Oh, ke Farlex ya? Pengennya sih tembus ekspor ya, pengennya ya. Kan sementara kan masih Wih, hand carry gitu. Iya. Bismillah aja. The Hollandia, oh ke Farlex. Iya. Aduh, gila dia ikan bawang rupanya mereka ya. Berat. Kalau di tadi ada sebut Qatar juga kan? Qatar, Qatar ada. Bahrain, Itu Saudi. orang-orang Arab suka bawang ya? Suka. Mereka suka perempuan Indonesia. Mereka suka bawang Indonesia, kopi Indonesia. Oh, Ya. ini baru gue tahu nih. Gitu. Wah, jadi ibu udah mancanegara juga? Udah, alhamdulillah. Untuk Anda yang baru tahu, produk bawang goreng Cepapai Cepapai. dari Ibu Novi ini yang asli Cilegon itu sudah nyebrang ke Qatar, Ya, ke Belanda, ya. ya kan? Jadi kalau Anda belum nyobain, aduh rugi deh. Iya. Nggak pakai ini nih, nggak pakai apa namanya? Bawang goreng tanpa tepung, ya kan? Saya udah pesen sama ibu nih. Yang teri ya tadi ya. Bawang goreng teri. Udah dicupin ya. Gila, saya udah ngebayangin nih. Termalam gue makan. Pakai teri. nasi panas aja, Pak. Hah? Nasi panas aja cukup. Cukup dengan nasi putih, hangat-hangat aja, Ya. ya kan? Jangan panas, bibir Iya. pukul. Lodok. Ya kan? Pakai ini, teri. Wah, macan, bos. Bu, tadi menarik nih tentang HPP, harga pokok produksi ya. Ya. Kan ada bawang Palu, ada Ya. bawang Brebes, ada bawang Jawa, Iya. dan bawang Cilegon Banten. Iya, Banten. Ini gimana Ibu menyiasati? Karena HPP itu ya Ngomong-ngomong, bawang Jawa tuh pakai ini ya? apa tuh? Bawang Jawa tuh Bawang di Pulau Jawa maksudnya? enggak pakai apa? Pakai terigu. Enggak. Maksudnya Tergantung. sama. Ini jenis Cuma bawangnya ya. harga dasar, jenis bawangnya, itu bagaimana Ibu bisa? Kan Ibu menjual quality nih, Iya. pasti harganya di atas rata-rata dong, Iya. harga pasar. Ini melawannya bagaimana? Bersiasat bahwa ini loh ada Emang harganya rupa. beda-beda. Iya, harga dasar kan beda-beda yang jelas. Kemudian image tadi tempat-tempatnya bawang apa namanya bawang Palu, bawang Brebes itu kan sudah punya nama kan. Nah ibu kan Cilegon nih, ya kan Banten. Gimana nih bisa percaya diri menghadapi persaingan itu? Apalagi HPP ibu bisa dikatakan tinggi karena Iya. ibu menggunakan inti bawang Iya, merah kan iya. di bagian putihnya. Nah itu kan sebuah keputusan yang berat gitu kalau nggak Iya. kuat-kuat banget gitu. Iya. Gimana Ibu menyiasati HPP itu? Ya, dengan jaga kualitas. Kalau menurut saya dengan jaga kualitas, terus udah gitu pada saat panen raya, nah kita produksi besar-besaran di situ tuh. Jadi kan maksudnya kan untuk nutupi ketika harga melonjak naik. Oh, jadi stok ya? Iya. Nah, stok kan gitu. ada resiko dia apok. Nah, itu gimana tuh, Bu? Itu apa? Tapi alhamdulillahnya nggak tahu kenapa ya.
Cepet aja yang jual. Cepet gitu, nggak pernah lama Nggak pernah gitu. lama ya? Iya, nggak pernah lama gitu. Kalaupun mahal banget, lagi mahal banget, pernah kan waktu itu harganya sampai ke 70.000. Iya. Nah, mau nggak mau, karena di Banten itu kan bawangnya itu banyaknya varietas Brebes ya. Mau nggak mau ya saya ngambil dari sana gitu. Kan Iya. nggak mungkin dong. Masa iya saya produsen bawang begitu harga mahal langsung stop gitu aja kan gitu. Dan kalau agak naik sedikit ya para konsumen juga mereka memaklumi gitu. Iya, iya. Alhamdulillahnya. Bu, Gitu. entah kapan ya, tahun lalu atau tahun ini ya, ada berita bahwa bawang nggak dari pasaran gitu. Dari luar. Kayaknya 2 tahun yang lalu. Iya, yang sempat 70.000 itu. Itu ibu ngalamin. Ngalamin? Nah itu produksi ibu berhenti dong. Enggak, saya beli. Tetap beli. Tetap beli. Tetap beli. Dengan harga yang beda itu. Harganya beda. Karena ya gimana, konsumen kan udah Jualnya di mana bu? Ngejual. Kalau untuk konsumen yang ngerti sih mereka paham kalau misalkan harganya. Tapi kan sampai tahu ibu jual kok naik gitu. Mereka nggak kaget karena kan memang itu udah menjadi berita nasional ya. Iya. Gitu. Oh jadi mereka terima ya, oke. Iya. Oke juga orang Indonesia ya. Mau terima keadaan ya. Iya. Emang top lah orang Indonesia. Ini teman saya nggak terima keadaan yang ini bu. Nggak bisa terima nasib. Wah itu aduh susah deh. Nggak pernah terima keadaan. Nggak, kurang bersyukur saya lihat. Selalu nyukurin temen terus. syukur lo katanya. Nah, Bu, luar biasa. Rencana Ibu ke depan ngapain nih dengan bawang ini? Ibu nggak ada mau ekspansi atau apa? Pengen punya pabrik bawang goreng. Nah, Loh, sekarang emang belum pabrik. Sekarang kan masih Nah, rumahan ini nih. Rumahan. skalanya. Pengen punya tenaga kerja yang banyak. oh jadi Kayaknya, sekarang ini home industry ya? iya. Kayaknya kalau punya karyawan banyak tuh ada kepuasan tersendiri, bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu loh. Untuk bapak ibu-ibu, Ibu Novi sepapai Cipapai. ya. Pengen punya pabrik bawang goreng di Cilegon. Ya. Ingat ini di Cilegon. Ini potensi ini Cilegonnya luar biasa, loh Cilegon doang ya. Kita nggak usah ngomong mana-mana nih. Cilegon Banten ini potensi pasar luar biasa. Iya. Tolong dong didukung Ibu Novi. Pengen punya pabrik Iya. bawang goreng di Cilegon. Ada yang minat berhubungan langsung Ya. dengan Ibu Novi atau Cepapai. Ada Instagram itu Cepapai. Buka aja deh. Bawang goreng tanpa tepung tuh. Top. Ya kan? Nih yang ini nih. Kenapa yang merah? Yang merah ikan teri. Ini bawang goreng teri nih. Ini jatah gua ntar malam. Ya. Jangan nanya ini, yang lain aja ya. Oke. Bu. Jadi Ibu ke depannya gitu ya. Pengen punya pabrik. Pengen punya pabrik. Ibu udah hitung-hitung belum? Pabrik bawang itu nggak murah-murah juga, Bu. Iya, kan siapa tahu ada yang bisa ngelirik gitu loh. Nah, dengan adanya podcast Sofa Panas ini siapa tahu ada yang Asik. nonton tuh kan. Ada yang mau. Iya nonton sih banyak, invest. cuma lagi ngapain lagi bengong aja nih. Bawang goreng, lagi pada mikir. Hah? Lagi pada mikir. Ini UKM ini benar-benar usaha yang sangat menginspirasi ya. Iya. Nggak usah korupsi deh. Iya. Jualan bawang goreng aja Iya. udah hidup dan cukup gitu. Iya. Bu, demi bawang goreng nih Bu. Iya. Biasanya kita kalau kasih souvenir hitam warnanya. Oh, Tapi janganlah. Karena Ibu saya jaga citra Ibu sebagai pengusaha bawang goreng. iya. Hubungannya apa saya nggak ngerti juga ngomongannya. Saya kasih souvenir untuk Ibu, tapi dipakai Bu ya. Iya, Nih, siap. tuh, tolong terima Bu. Ini harganya nggak seberapa. Terima kasih Tapi, kenang-kenangan dari Sofa Panas. iya, soal panas. Jadi saya jangan salah sebut ya. Tadi Ibu sebut tuh kursi panas Kursi tuh. panas. Kalau kursi panas kita nggak bisa duduk Bu. Kepanasan semua nih. Terima kasih Sofa Panas. Oh, saya lihat dong. Tepuk merchandise-nya. tangan. Terima kasih. Tepuk tangan. Bu, sekali lagi nih, limbah minyak gorengnya kemana setelah digoreng? Dibawa sama yang Kerja. kerja katanya. Wah, luar biasa. Padahal buat mie ayam bisa, Bu. Iya, saya lagi belum coba ke tukang mie ayam itu. Apalagi kan dia getahnya kan ada di situ semua kan, pasti Betul. rasanya gurih banget gitu. Betul. Ya. Ini saya mau tanya sama dua-dua aja nih sama Ibu sama Chef. Iya. Makan dengan bawang goreng itu nambah nikmatnya di mananya ya? Iya, jadi
orang Indonesia itu suka dengan apa? Indonesia itu punya kekayaan alam, kekayaan rempah yang luar biasa. Sehingga lidah kita ini kaya, tidak cuma asin manis, tapi juga ada gurih. Iya. Tidak hanya umami, kalau Jepang umami kita gurih. Jadi kita kaya banget. Bahkan ada satu bumbu namanya andaliman, Ya, itu dari andaliman. Aceh, Medan, dari bukan Medan ya. Ah. Itu nggak bisa dideskripsikan mas. Iya. Rasanya itu pedes, terus lidahnya kayak ditamparin, kayak diginiin, tapi nggak Kayak pedes. bener loh. Serius, itu nggak bisa dideskripsikan rasanya. Jadi kita kaya banget rasanya. Nah, Jadi- kalau ibu apa bu? Sepemahaman ibu, Kenapa seperti makan? yang tadi diceritain sama chef tuh, orang Indonesia tuh kalau makan nggak mau polos-polos, ada aja campuran lah ini. Senang lah itu. rasa. Iya rasanya itu jadi nambah enak ya, ada Iya. wanginya, ada Iya. gurihnya gitu tuh. Terus ada crunchy-nya gitu. Jadi nggak terlalu monoton lah ya, nggak Nah, kalau cuma steak- rasa dari makanannya itu Kalau aja gitu. ada stick pakai bawang goreng, saya Bisa. pernah lihat tuh. Bisa Bisa. aja bisa. Sangat bisa. Ini orang pesen stick pakai bawang goreng, bilang, Bu, Bisa. minta bawangnya ya. Hah? Lo pesen stick kok pakai bawang goreng? Cobain aja gitu. Iya enak. Emang sangat enak. Aneh orang Indonesia nih. Ya empal gepuk ya pakai bawang Iya. ibu ya. Ya, Itu memang empal ya. pasangannya. Ya, Gitu. Cirebon udah pasti lah, gebuk tuh pakai Iya. bawang goreng. Tapi ada yang terakhir nih, Bu. Ada bawang goreng gede-gede banget tuh. Itu nggak bisa dibikin bawang goreng. Nggak bisa. Rasanya juga beda banget ya. Iya, Kayak makanya- Pak Esef ya. Orang bule bikinnya onion ring. Iya, onion. Tapi idenya sebenarnya bawang goreng kita. Iya. Oh gitu. Dia punya bawang goreng gede karena orang Amerika tuh kan malesnya kecil-kecil ya. Iya. Jadi dia bikin yang besar-besar supaya bisa Apa diproduksi karena dengan mudah. mulutnya juga lebar gitu? Iya, mulutnya besar, makannya besar, mulutnya lebar, badannya gede. Gitu. Tak onion ring ya ini. Mbahnya onion ring ya ini. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Shallot. Fried shallot. Fried shallot. 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 Fried shallot. Ini nama bahasa Inggrisnya fried shallot, bawang goreng. Fried shallot. Ya kan? Wah keren nih. Ibu ada nggak labelnya yang ada penjelasan bahasa Inggris gitu? Oh belum. Itu kan nanti. Enggak, kalau ada saya mau Kalau- jual-jualin ke orang Korea itu nih. Bisa iya, aja bisa. pakai bahasa Inggris sebelah Tangerang dikit, bawang goreng gitu Bawang bisa. goreng. Jadi tergantung baca bukan dari tulisannya. Fried shallot asik. Iya, Ibu Novi, Ya. Cepapai, saya hanya bisa mendoakan Ibu semakin sukses. Amin. Mudah-mudahan Ibu bisa segera punya pabrik bawang goreng. Amin. 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 Terima kasih Ibu ini banyak. orangnya halus, Ya. tapi tajam. Cita-cita dan pikirannya. Kayak silet kan. Yo, tajam silet. Ya. ini mendominasi laki-laki dengan kelembutannya. Cia. Ibu ini begini. Waduh. Jadi sekarang kesimpulan akhir, Ibu udah jalan dengan bisnis bawang gorengnya, dan Bapak, anak-anak di rumah juga aman ya. Aman. Udah nggak curiga insya lagi ya? Allah. Enggak. Justru malah kebanyakannya kan di rumah saya. Iya. Iya. Itu nggak komplain, ini di rumah mulu ya sekarang gitu nggak? Enggak juga. Kirain Malah menimbulkan- di rumah salah keluar salah. Menimbulkan- Kabarnya gitu kan. Menimbulkan penyakit baru nih, kebawangan. Iya. Kebawangan. Hah? Saya hati-hati aduh. Tutup. Oke Bu, terima kasih udah hadir Ya, Pak Panas. sama-sama. Jangan bosan dengan kita-kita. Enggak, kalau diundang lagi juga mau banget. Mau banget ya. Mau Saya mau banget. undang Ibu asal Ibu punya produk baru. Boleh? Ada? Namanya Cepapai. Cepapai juga pasti. Cepapai. Itu brandnya udah melekat banget di Cepapai saya. bawang goreng. Iya. Yang bahasa Inggris tapi jadi saya bisa promosi lah. Iya. Apa tadi namanya? Bahasa Inggris. Fried shallot. Fried shallot. Cepapai. Shallot. Cepapai fried shallot. Keren kan? Oke. Jofri, Jauh kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Haryo. Buat saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati saja, ini lagu tentang sopapan